Halo sobat alur film, dan kembali lagi kita di channel yang nggak jelas ini ya guys ya. Pada video kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang nggak jelas juga sebenarnya ini alur ceritanya ya guys ya. Film ini berjudul Guardian of Times. Karena gue udah terlanjur nonton sampai habis, ya udahlah, gue mau berbagi alur ceritanya sama kalian semua. Tapi sebelum itu gue ucapin terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Dan juga buat kalian semua yang udah subscribe channel ini, gua doain semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan kesehatan selalu. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang remaja yang bernama Sibyl terbangun dari mimpi buruknya. Lalu ada Alex, adiknya, yang terkaget mendengar ada teriakan dari kakaknya yang bangun tadi. Mimpi buruk lagi. Apa kau mau menceritakannya kepadaku? Tanya Alex. Ini terlalu rumit untuk diceritakan, balas Sibyl. Tak lama setelah itu Sibyl dan Alex berkumpul bersama keluarga mereka untuk sarapan pagi bersama. Di sana ada ayah dan ibu mereka dan juga Papa Nicolau yang merupakan kakek Sibyl dan Alex. Tak lama kemudian, dua saudara mereka yang bernama Theo dan Zoe datang. Setelah mereka berempat melepas rindu, mereka lalu memulai sebuah kompetisi adu mekanik, bertujuan untuk bersenang-senang bersama. Namun ketika Sibyl menyarankan untuk melakukan lomba lari, Alex merajuk dan menolak ide Sibyl itu. Alex yang merasa dirinya tidak bisa mengikuti permainan itu karena ukuran tubuhnya yang masih kecil, lalu pergi masuk ke dalam rumah. Alex yang kini tengah merajuk di dalam rumah, kemudian melihat ruangan yang selalu dikunci oleh Papa Nicolau terbuka secara ajaib. Alex yang dipenuhi dengan rasa penasaran lalu masuk ke dalam ruangan tersebut. Ia melihat koleksi buku-buku milik Papa Nicolau. Namun ketika ia hendak mengambil beberapa buku, Papa Nicolau masuk dan memergoki Alex. Papa Nicolau mengizinkan Alex untuk meminjam satu buku saja. Setelah itu mereka berdua menemui anggota keluarga yang lain. Ayah, ibu dari Alex, Sibyl, Theo, dan juga Zoe berpamitan kepada putri-putrinya dan juga Papa Nicolau untuk pergi melakukan sebuah penelitian. Sibyl kemudian menemui Alex di kamarnya. Ia meminta maaf kepada Alex karena saat bermain tadi Sibyl telah egois memaksa untuk melakukan lomba, di mana ia tahu kalau Alex tidak bisa mengimbangi kecepatan yang lain. Setelah mereka berbaikan, Alex memperlihatkan buku yang ia pinjam dari Papa Nicolau kepada Sibyl, Theo, dan Zoe. Dan ketika mereka melihat-lihat buku tersebut, Sibyl mengambil secari kertas yang ada pada buku itu. Ternyata kertas itu adalah dana rumah mereka saat ini. Namun ada yang ganjal pada dana rumah tersebut. Mereka menyadari ada sebuah ruangan yang tidak ada di rumah itu. Mereka yang penasaran lalu mencoba untuk mengecek letak ruangan yang seharusnya terletak di tengah-tengah rumah tersebut. Begitu sampai di tempat yang mereka tuju, seperti yang terlihat tidak ada ruangan yang tergambar pada denah itu. Sibyl kemudian membaca sebuah tulisan yang ada di balik denah tersebut. Tak lama setelah itu Zoe yang sedang melihat ke belakang menemukan sebuah pintu yang muncul entah dari mana. Mereka berempat kemudian masuk ke dalam ruangan tersebut. Setelah melihat-lihat di dalam ruangan itu, Zoe kemudian membuka pintu bertujuan untuk keluar dari sana. Namun pintu tersebut tidak lagi terhubung dengan rumah mereka, melainkan masuk ke sebuah hutan. Satu persatu dari empat anak itu memasuki hutan. Dan setelah Sibyl yang terakhir keluar, tiba-tiba pintu tertutup dan menghilang. Theo mencoba untuk menenangkan saudari-saudarinya supaya tidak panik dengan situasi mereka saat ini. Mereka mencoba untuk mencari jalan pulang sampai kemudian menemukan sebuah pintu yang ada di badan pohon. Ketika mereka sedang melihat gambar yang ada pada buku Papa Nicolau tentang pohon berpintu itu, Theo menemukan sebuah pecahan tablet yang memiliki ukiran yang sama dengan gambar yang ada di buku tersebut. Sibyl yang berpikir mungkin itu adalah kunci untuk kembali ke rumah, lalu menyarankan untuk menemukan pecahan tablet yang lain. Setelah terkumpul dan disatukan kembali, bukannya membuka sebuah pintu untuk pulang, namun tablet tersebut mengeluarkan sebuah makhluk aneh yang menyebut dirinya sebagai Agot. Kalian bukan fiksi atau ras iblis. Makhluk apa kalian ini? Tanya Agot. Kami adalah manusia, jawab Alex.
Oh, manusia. Kalau begitu kalian pasti sang penjaga waktu. Agot kemudian menjelaskan kepada mereka berempat kalau mereka ingin pulang, mereka harus mengumpulkan 3 kristal waktu untuk digabungkan menjadi sebuah kunci yang bernama kunci Tempest. Di tengah penjelasan Agot, muncul beberapa monster yang menyerang mereka. Agot dan Alex terbawa oleh salah satu monster yang menyerang, sedangkan Zoe tanpa sadar mengeluarkan jurus tersembunyi miliknya, yaitu menghentikan waktu yang ada di sekitar dirinya, sehingga ia dapat selamat dari gebukan si monster. Saat melarikan diri, mereka bertiga bertemu dengan Pampilos dan Shadow, raptor peliharaannya. Mereka berdua menyelamatkan Sibyl dan yang lain dari monster hutan itu. Setelah memperkenalkan diri, Pampilos menyadari kalau Sibyl dan yang lain adalah para penjaga waktu, sehingga ia meminta Shadow untuk melacak Alex yang menghilang. Setelah itu Pampilos membawa Sibyl dan yang lain ke tempat yang aman, karena di waktu malam ada kumpulan kegelapan yang melahap apapun yang dilaluinya. Pampilos membantu Sibyl, Theo dan Zoe untuk mengetahui kekuatan mereka. Berpindah kepada Alex dan Agot. Karena mereka terteleportasi jauh dari yang lain, Agot mengajak Alex untuk menemui temannya yang bernama Greya, si penyihir. Agot meminta Greya untuk mengobati lukanya setelah diserang monster tadi. Di sana Agot menceritakan kepada Greya kalau Alex adalah sang penjaga waktu. Dan mengetahui hal itu, Agot dan Greya ini seperti akan merencanakan sesuatu yang buruk kepada Alex. Greya memperlihatkan saudari-saudari Alex yang sedang bersama dengan Pampilos. Sepertinya saudarimu tidak peduli lagi denganmu, kata Greya saat melihat bola kristal itu. Alex pun emosi melihat saudari-saudarinya yang seperti dikatakan oleh Greya. Kemudian Alex bertekad untuk mengambil kristal waktu yang ada di kuil dekat kediaman Greya itu. Alex bersama Agot mendatangi kuil Kronosepsi di mana ia mendapatkan kristal waktu yang pertama. Setelah itu mereka kembali ke tempat Greya. Agot kemudian pergi untuk mencari Sibyl dan yang lain, sedangkan Greya memberikan ramuan kepada Alex untuk membuka kekuatan tersembunyi milik Alex. Setelah itu Greya mulai membisikkan fitnah-fitnahnya kepada Alex mengenai kakak-kakaknya. Alex yang termakan oleh omongan Greya kemudian memanipulasi umurnya sehingga ia tumbuh dewasa lebih cepat untuk menyaingi kakak-kakaknya. Berpindah kepada Sibyl dan yang lain, mereka mencoba untuk mengambil sebuah kristal waktu di kuil yang berbeda. Di sana Theo membangkitkan kekuatannya, yaitu ia dapat mengingat dengan sangat detail apapun yang ia lihat selama ini. Dengan begitu Theo mengingat petunjuk untuk memecahkan teka-teki pada kuil tersebut. Mereka bertiga akhirnya mendapatkan satu kristal waktu. Dan di keesokan harinya, Agot menemukan Sibyl dan yang lain. Agot memberitahu Sibyl kalau Alex sedang menunggunya di kuil kronologi. Namun ketika Sibyl mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Agot karena telah melindungi Alex, Agot menyisipkan sebuah batu kecil ke dalam wadah anak panah milik Sibyl. Setelah itu mereka segera menuju ke kuil kronologi. Di tengah jalan, Pampilos menceritakan kalau musuh besar mereka yang bernama Deimos yang dulu mengincar 3 kristal waktu telah dikalahkan dengan cara disegel pada sebuah tablet yang kemudian tablet itu dipecah menjadi beberapa bagian di hutan waktu. Sibyl, Theo dan Zoe lalu mengatakan yang sebenarnya kepada Pampilos kalau mereka telah membebaskan Deimos yang berwujud Agot ketika di hutan dengan menyusun ulang tablet yang rusak itu. Mereka berusaha tetap tenang dan melanjutkan rencananya untuk mengumpulkan kristal waktu. Sesampainya di kuil kronologi, ternyata kristal waktu pada kuil itu telah diambil oleh Alex yang sudah berubah menjadi dewasa. Alex ingin diakui oleh saudari-saudarinya kalau ia lebih hebat dari mereka. Dan di tengah percakapan, batu yang disisipkan Agot pada Sibyl tadi terjatuh. Kemudian sedikit demi sedikit mengumpulkan batu-batu yang ada di sekitarnya dan berubah menjadi monster golem yang besar. Zoe yang terkena lemparan batu entah dari mana kemudian menyadari kehadiran golem tersebut. Alex selalu menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan golem itu. Setelah itu Agot berusaha untuk meminta kristal waktu yang dipegang oleh Alex. Sayang, Pampilos mengucapkan sebuah mantra yang membuat wujud Agot berubah menjadi wujud yang sebenarnya, yaitu Deimos. Alex yang mengetahui hal itu kemudian merasa sangat bersalah dan emosinya menjadi tidak karuan sehingga ia kehilangan kontrol atas kekuatannya.
Dan untungnya si Bill dapat menenangkan adiknya yang sudah kembali ke wujud semula. Mereka membutuhkan kunci Tempest untuk bisa kembali ke rumah dan mengalahkan Deimos. Pada waktu kritis seperti ini, tiba-tiba kemampuan si Bill muncul. Ternyata si Bill ini mampu untuk kembali ke masa lalu, di mana kunci Tempest itu ternyata ada di ruangan milik Papa Nicolau. Si Bill kecil lalu memasukkan kunci itu pada tas yang sekarang dibawa oleh Alex. Alex lalu mengeluarkan kunci Tempest dari tas yang ia bawa. Mereka lalu memasang kristal waktu yang sudah terkumpul pada kunci itu. Dengan kekuatan kunci tersebut, Deimos akhirnya dapat dikalahkan. Setelah berpamitan dengan Pampilos dan Shadow, mereka berempat akhirnya kembali ke rumah menggunakan kekuatan kunci tersebut. Dan film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Guardian of Time. Ya, semoga video ini sedikit menghibur waktu luang kalian semua. Dan sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa pada video alur cerita berikutnya.